Ya, di penghujung masa baktinya, DPR periode 2014-2019 mengebut pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sebagai pengganti KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda. Namun sejumlah pasal dalam RKUHP ini dikhawatirkan oleh sejumlah pihak akan mengusik ranah pribadi masyarakat. Benarkah demikian? Rekan saya Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Eva. Iya, Wahyu, saya akan paparkan data dan faktanya untuk Anda dan juga pemirsa. Yang terbaru, pemerintah dan DPR akhirnya ini menyepakati untuk menghapus pasal 418 dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI Rabu 18 September 2019 atau 2 hari lalu. Apa sih bunyi pasalnya? Kita lihat bersama. Iya. Pasal 418 ayat 1 menyatakan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut, ini bisa dikenai pidana pemirsa, yakni pidananya adalah 4 tahun atau denda. Jadi laki-laki pemberi harapan palsu atau PHP ini untuk menikahi perempuan bisa dipenjara 4 tahun loh. Kita lihat lagi apa sebenarnya alasan pemerintah kemudian menghapus atau menghilangkan pasal 418. Kita lihat. Ya, alasan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengusulkan agar pasal 418 dihapus. Alasannya karena Yasona bilang takutnya nanti ada upaya-upaya kriminalisasi, pemerasan dan lain-lain yang dilakukan oleh pihak-pihak karena sesuatu hal. Kemudian akhirnya DPR dan juga pemerintah menyepakati bahwa pasal 418 akhirnya dihapus. Nah, kemudian masih ada pasal-pasal lain yang kemudian menimbulkan kontroversi, yakni pasal yang menimbulkan kontroversi dan dianggap menyentuh ranah pribadi. Di antaranya kita lihat soal hubungan seks di luar nikah, yakni pasal 417 ayat 1, setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nih pengawasannya nanti, karena dari 265 juta lebih warga negara di Indonesia sampai pelosok-pelosok, gimana nanti pengawasannya? Kita lihat lagi masih ada pasal lain yang mengusik, yakni pasal 419 ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kumpul kebo ini bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak dan kategori 2. Selanjutnya kita lihat, ya, namun 2 pasal tadi, pemirsa, pasal 418 dan juga pasal 419 ini mengancam sejumlah kelompok masyarakat. Fakta dari masyarakat yang saya ambil dari sejumlah media menyatakan bahwa pasal ini akan berimplikasi terhadap 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan miskin menikah karena mereka kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi. Ya, ada lagi, ini pasal di RKUHP, nggak cuman itu pemirsa, masih ada pasal kontroversial lain dalam RKUHP yang dinilai mengusik ranah pribadi. Misalnya ini pasal 432, di pasal 432 mengancam denda 1 juta rupiah terhadap perempuan yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan keluarga, serta anak jalanan. Jadi gimana ya dengan sejumlah profesi yang mengharuskan karyawannya pulang malam, termasuk saya nih sebagai jurnalis, dan yang jadi pertanyaan juga gimana gelandangan bisa membayar denda 1 juta rupiah? Dari mana uangnya? Kita lihat lagi pasal 470. Ini terkait dengan aborsi atau menggugurkan kandungan. Pasal ini menyatakan jadi setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya dan orang lain yang meminta seseorang menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal 4 tahun loh pemirsa. Namun pasal ini kemudian dikritik, kita lihat dikritik oleh peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, yang menyatakan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang itu secara berani mengatur kebolehan tentang aborsi. Jadi karena menurut mereka pasal ini bisa mengkriminalisasi korban pemerkosaan dan tumpang tindih dengan Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan dalam kondisi kesehatan tertentu aborsi diperbolehkan.
Nah, yang dianggap menggelitik juga adalah pasal 414 tentang sosialisasi alat kontrasepsi. Ini menyatakan bahwa pasal 414 setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak bisa diancam pidana denda. Nah, tapi pasal ini kemudian juga dikritik karena pasal ini dinilai kontraproduktif dengan upaya penanggulangan HIV dan juga program keluarga berencana. Terkait dengan pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi, sejumlah pihak ini akhirnya membuat gerakan untuk menolak RKUHP melalui petisi change.org. Ini petisi dengan hashtag semua bisa kena meminta Presiden menolak pengesahan RKUHP. Hingga hari ini saja setidaknya sudah sampai pukul tadi 11.30 waktu Indonesia Barat, sudah hampir 465.000 lebih orang menandatangani petisi ini dari target 500.000 tanda tangan. Sedikit lagi bisa mencapai targetnya. Iya, pemirsa, mengutip apa yang disampaikan Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napipupulu, kalau negara terlalu mengurus hak privat warga, negara terlalu banyak menyampuri urusan warga, membatasi yang nggak penting, cuman untuk tujuan memenjarakan warga itu sifatnya kolonialisme. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, apa nih perbedaan RKUHP dengan KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda kalau sama-sama menjajah ranah pribadi? Wahyu, saya kembalikan ke Anda. Ya baik, terima kasih Eva Wondo atas pemaparannya dalam segmen Fact Check.